Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kabarnya yang baik-baik saja deh ya. Lama menghilang, lama nggak nongol, kemana kagerangan? Lagi ngumpetnya di bawah pohon kencur. Ngumpetnya di bawah pohon kencur deh ya. Oke. Dan buat yang baru saja menemukan channel saya, selamat bergabung, selamat berkunjung. Semoga kunjungannya betah dan kerasan. Oke. Dan yang belum subscribe, ada baiknya di subscribe dulu, kemudian like and comment. Oke. Dan kehadiranku kali ini dalam rangka mau penuhi ini request. Requestnya ini sudah cukup lama banget. Mungkin yang request ini mungkin sudah lupa ini ya. Request sepil bikin suling. Baik. Dan di sini saya sudah membuat 3 suling bass ini. Tuh 3 suling bass, nada bass, nada B, nada B sama nada C. Cuma untuk proses pembuatannya saya minta maaf, tidak saya videoin, tidak saya buat konten dikarenakan proses pembuatannya itu cukup lama banget, makan durasi yang cukup lama, mulai dari menggaris, mengukur, ngebor hingga dan lain-lain. Jadi ini saya tunjukkan setelah sudah jadi aja deh ya. Tetapi seandainya nanti ada yang mau bertanya-tanya berapa jarak ukuran dari lubang ke lubang, dengan senang hati akan saya tunjukkan. Oke, ini dia nada bass, diameter dalamnya 2,8, ketebalan bambu 4 mili. Sama juga ini untuk B sama C ini ketebalannya juga masih 4 mili. Sedangkan untuk nada B ini 2,6, sedangkan nada C ini 2,5. Sebenarnya mau bikin bass itu menggunakan diameter 2,7, hanya saja ukuran itu 2,7-nya masih berada di atas genteng, belum kering, masih saya jemur. Dan sekian banyak bambu ini, di sini bambu banyak banget ini. Ini ternyata untuk ukuran 2,7 ini tidak ada, teman-teman. Dan yang ini sebenarnya di sini ada ukuran 2,7, cuma untuk bambu ini sudah saya konsep secara khusus. Ini diameter yang terkecil 1,1 dan yang terbesar 3 cm. Mungkin boleh dibilang ini satu set lah ya. Sekarang untuk nada bass akan saya coba untuk solmisasi. Mungkin teman-teman bisa bantu ikut mencocokkan sudah pas atau belum ini. Mungkin kurang naik sedikit dikarenakan ketiga suling ini bagian dalamnya itu belum saya bersihkan, masih banyak serabut-serabutnya. Kita coba ya, solmisasi nada bass. Kurang naik dikit mungkin ya teman-teman, kurang tinggi. Niupnya ngabisin napas yang cukup panjang ini ya. Napasnya mesti full. Mungkin perlu menggunakan kompresor ya untuk meniupnya ini. Ini suaranya masih membawa angin alias masuk angin, dikarenakan ya itu tadi masih banyak serabutnya itu, jadi suaranya masih masuk angin gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui untuk proses pembuatan nada ini, untuk jarak lubang ke lubang ini saya tidak ngambil dari YouTube atau minta dari teman atau siapapun. Ini murni saya ngemal sendiri. Dan saya tidak menggunakan aplikasi tuner. Kebetulan tetangga saya itu adalah seorang ranger atau pemain keyboard gitu ya. Tetangga saya adalah seorang ranger, tetapi bukan Hino Ranger ya. Kalau Hino Ranger itu mah
Itu merek mobil truk itu. Seorang ranger atau pemain keyboard. Kalau orang-orang sini sih bilang pemain organ atau organ tunggal. Dan untuk membuat ini saya menghabiskan 2 mal ini teman-teman. Menghabiskan 2 mal, ngemal 2 kali baru bisa jadi nada bass. Ini bambu yang saya gunakan untuk ngemal. Ternyata penyumbatnya sudah nggak ada ini, mungkin sudah dimakan kucing nih. Dan ini untuk mal yang kedua, ini bambu untuk mal kedua, ini bambunya. Nah ini untuk mal kedua, kesalahannya adalah ini lubang re-nya ini. Lubang re-nya ini terlalu besar. Waktu saya bikin lubang re ini sambil ngalamun mikirin seorang janda, sehingga lubang re-nya kebablasan jadi terlalu besar. Sedangkan yang saya mau kecil seperti ini nih, lubang re-nya kecil seperti ini supaya kita mudah untuk menjangkaunya. Gitu teman-teman. Nah, dan sekarang kita ke suling nada B. Ini nada B-nya. Kita coba lagi untuk solmisasinya, masih sama di dalamnya itu belum saya bersihkan, mungkin masih masuk angin. Nada B, solmisasi. Masih kesulitan ya teman-teman, dikarenakan untuk bambunya itu, untuk suaranya itu belum maksimal. Dan untuk nada B tadi, saya mengambilkan ini ya, menghabiskan 2 mal. Ini untuk mal yang pertama, ini untuk mal nada B yang pertama. Ini untuk mal yang pertama ini untuk nadanya itu terlalu tinggi ya teman-teman, terlalu tinggi. Sedangkan ini untuk mal yang kedua ini. Nah, ini untuk mal yang kedua. Dan sekarang kita ke nada C. Nada C ini nada C bass punya saya. Kita coba untuk nada C-nya, solmisasi. Ini saya menghabiskan ini malnya, menghabiskan satu bambu saja untuk ngemalnya. Mula-mula saya ngemal di sini, dikarenakan gagal, ini saya tutup pakai solasi, kemudian bikin lagi di sini. Ini untuk mal nada C. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya-tanya, silakan. Ada yang bertanya untuk ukuran jarak dari lubang tiup ke lubang do. Ini untuk lubang do, ini saya bikin di sini semua, langsung saya potong, saya bikin mati di sini ya teman-teman. Saya langsung bikin mati di sini. Dan untuk panjangnya ini, ketiga suling ini saya bikin sama untuk panjangnya ini. Kita coba.
Kita ukur berapa panjangnya, saya juga lupa. Panjang bambu. Panjang bambu 83 untuk bambu panjangnya. Mungkin seandainya mau dipotong di sini, motongnya dari sini, segini, terus seberapa ya? Yang penting motongnya bukan dari sini, karena di sini sudah saya setel mati. Mungkin yang mau bertanya dari lubang tiup ke lubang do, kemudian do ke re ke mi ke fa, monggo dipersilahkan. Akan saya tunjukkan dengan senang hati. Dan sekarang kita menuju ke ini alat-alat yang biasa saya gunakan atau alat-alat versi saya. Jika teman-teman mau buat, tentu saja siapin bahan ya teman-teman. Untuk diameternya seperti yang saya tunjukkan tadi ya, untuk diameternya. Kemudian alat yang perlu digunakan adalah penggaris, meteran, spidol, kemudian penggarisnya digaris seperti ini ya teman-teman, dibikin lurus seperti ini, garisnya itu dibikin lurus. Yang penting bukan garis polisi ya. Kemudian alat selanjutnya adalah ini namanya kikir, namanya orang sini bilang sih kikir yang biasa dipakai. Nah, ini kikirnya mula-mula seperti ini, kemudian dibentuk seperti ini. Nah, alat ini biasa dipakai untuk mengasah mesin senso atau gergaji yang ada mesinnya gitu. Kemudian fungsinya kikir ini dibuat tajam seperti ini ya. Fungsinya adalah begini. Nah, untuk menandai seperti ini. Nah, menandai seperti ini ya teman-teman. Nih, seperti ini nih ya. Untuk menandai seperti ini supaya mata bor kita nanti bisa berpijak dengan nyaman, tidak meleset ke sana, meleset ke sini. Karena seandainya kita bikin ukuran, misalnya ini 2 cm, 4 mili, misalkan menggunakan bor besar, takutnya kita kepleset 2 mili jadi 6 mili ya, jadi 2,6. Nah, kepleset 2 mili saja itu pembuatannya itu sudah fatal ya teman-teman. Jadi saya sarankan menggunakan ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman siapin ini mata bor tuner. Nah, mata bor tuner seperti ini. Ini fungsinya untuk mengunci ukuran ya, agar ukuran kita itu tidak kepleset seperti yang saya bilang tadi. Misalkan kita tidak menginginkan ukuran 2,4, ini bisa cash ya, bisa 2,4. Seandainya kita langsung dihantam dengan mata bor yang besar seperti ini, takutnya ini bisa terpleset 2 mili menjadi 2,6, sehingga jadinya fatal gitu ya. Jadi saya saranin menggunakan mata bor kecil ini, mata bor tuner seperti ini. Dibuat kecil-kecil dulu ya teman-teman. Dibuat kecil-kecil, kemudian dibesarin pelan-pelan gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mata bor ini, mata bor seperti ini. Ini ukuran 9 mili sudah saya bentuk seperti ini, agar saat kita melakukan besarin lubang tidak terburu-buru, bisa bertahap-tahap gitu ya. Seperti ini mata bornya 9 mili. Kemudian yang ini adalah mata bor yang sedikit agak besar. Ini saya fokuskan untuk bikin lubang tiup. Nah, lubang tiup itu biasanya berkisar dari 1 cm hingga 1,3 biasanya ya. Dan langkah selanjutnya adalah nah ini setelah dilubangin kecil-kecil seperti ini, kemudian dibesarin pelan-pelan ya teman-teman. Dibesarin menggunakan mata bor yang besar tadi, dibuat pelan-pelan.
terus ditiup, ya, ditiup pelan-pelan. Seandainya belum pas, kemudian dibesarkan lagi. Nah, ini pun masih terbengkalai ya teman-teman. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Ini masih proses pembuatannya masih terbengkalai. Nah, dikarenakan kenapa terbengkalai? Karena lagi galau ini yang begini ya. Lagi galau, jadilah malas bikin suling. Galau apa? Galauku ada 5. Galauku ada 5 meletus galau hijau. Dan selanjutnya adalah alat selanjutnya pisau ya teman-teman. Nah, pisau seperti ini. Oh ya, untuk mata bor tadi teman-teman bisa, kalaupun mau beli, bisa belinya di ini ya, di toko-toko bangunan terdekat, asal belinya bukan di warung pecel ya. Kalau beli di warung pecel nanti bisa dilempar pakai ulekan nanti ya. Selanjutnya pisau seperti ini. Nah, saya punya 2 buah pisau. Ini yang pendek ini untuk membersihkan pada saat kita selesai melakukan pelubangan dengan bor. Kemudian pisau yang satu ini untuk membersihkan serabut-serabut yang masih tersisa di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah amplas. Nih, amplas ya teman-teman. Teman-teman siapin amplas, digulungnya itu menggunakan besi atau kayu atau apa saja. Kemudian diikat atau dikasih lem atau apa saja deh ya. Kemudian besi atau kayu yang panjang ya teman-teman. Kemudian disorong hingga sampai ke lubang tiup ini. Kemudian digosok-gosokkan di sela-sela lubang ini ya. Ini panjangnya dari lubang tiup ini untuk panjangnya itu bisa dililit seperti ini, menggunakan dikasih perekat, menggunakan lem atau menggunakan tali. Dan sementara itu dulu ya teman-teman, itu dulu info sapi dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen demi perkembangan YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di waktu-waktu tak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.